Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kitab ini kitab Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim itu biasanya kalau di pondok-pondok pesantren, di madrasah itu biasanya jadi awalan sebelum ngaji macam-macam, sebelum ngaji kitab banyak, mempelajari ilmu yang banyak, maka biasanya pelajar atau santri itu ngajinya kitab ini dulu. Karena kitab ini isinya itu berbicara tentang bagaimana cara belajar, bagaimana caranya jalannya orang itu ben iso entuk ngelmu gitu. Jadi Syekh Yarnuji pengarang kitab ini itu mengarang kitab ini, menyusun kitab ini, bukan mengarang ya, tapi menyusun kitab ini itu karena diawali keresahan beliau itu melihat banyaknya orang yang mencari ilmu, thalabul ilmi. Nek bahasanya kita ya mungkin dikatakan pelajar atau mahasiswa atau santri atau siswa dan lain sebagainya, itu banyak orang yang belajar itu tapi tidak memperoleh ilmu sesuai dengan apa yang dipelajari. Nah, misalkan zaman sekarang itu orang sinau tentang jurusan mesin gitu, tapi setelah lulus dodolan pulsa kan orang gatuk itu. Atau misalkan ya sinau opo ya, sinau ilmu tentang masak, tapi kerjanya nyangkut sales dan sebagainya, itu kan ilmu yang dipelajari menjadi tidak sesuai, tidak digunakan ketika dia itu bekerja. Yang paling baik itu kan misalkan belajar kedokteran itu ya jadi dokter, belajar tentang komputer ya jadi programmer atau teknisi dan lain sebagainya. Termasuk kalau belajar tentang ilmu agama ya berarti nanti dia bisa menularkan, bisa mulang, bisa ngajari ngaji, baca Al-Quran yang baik dan seterusnya, itu juga bisa menularkannya kepada orang lain. Itulah itu kitab ini disusun berawal dari keresahan Syekh Yarnuji itu. Kenapa kok banyak orang itu tidak mendapatkan samroh buahnya ilmu itu? Nah, setelah diamati, beliau menyampaikan bahwa hasil penelitiannya itu karena banyak murid atau santri itu salah jalan. Jadi jalannya orang mencari ilmu itu tidak dilakukan, sehingga tidak bisa membuahkan hasil. Orang salah jalan kok akhirnya ya tersesat. Ya akhirnya buahnya belajar itu menjadi tidak diperoleh. Sehingga di dalam kitab ini dibahas tentang macam-macam, tentang hakikat ilmu, bagaimana niat belajar, semua tentang thariqah. Thariqah untuk mencari ilmu. Niat belajarnya seperti apa? Bagaimana cara memilih ilmu, memilih guru, memilih teman ketika belajar maksudnya. Ya, termasuk kita janjane ya sampai sekarang itu juga disebut dengan ya murid, ya santri, ya siswa. Kenapa? Karena tolabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Kita itu wajib terus golek ilmu, terus mencari ilmu itu kita wajib, tidak berhenti ketika hanya di sekolah saja, ya. Tapi sampai terus ilmu hampir tidak ada batasnya, luar biasa banyak sekali ilmu, cabang-cabang ilmu banyak banget. Itu sehingga kita terus wajib mencari ilmu. Bahkan dikatakan minal mahdi ilalah, dimulai sekolah masih ketuk mati itu ya tolabul ilmu, wajib terus. Itu nah, biar ketika kita pas golek ilmu, pas ngaji dan lain sebagainya itu bisa berhasil, maka perlu ditunjukkan jalan-jalannya. Bagaimana cara memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, terus bagaimana cara memulai belajar, urutannya kayak apa dan lain sebagainya. Itu dijelaskan di dalam kitab ini. Apakah semua ilmu dipelajari? Nah, itu dipelajari. Nah, termasuk sampai pada bab yang sekarang ini adalah tentang bab niat.
Sudah sampai ini pada aslinya ini sudah sampai pertemuan yang ke-12 ya. Pertemuan yang ke-12 tentang niat mencari ilmu. Kenapa innamal a'malu binniyat? Bahwa perilaku kita itu sebenarnya amal seseorang itu ya amal kita juga. Itu tergantung sesuai dengan niatnya. Bisa jadi perbuatannya seolah-olah itu perbuatan dunia, tapi karena niatnya untuk akhirat, jadi nilai bernilai akhirat, bernilai ibadah. Tapi banyak juga kegiatannya seolah-olah kegiatan kayak akhirat, sedekah dan sebagainya, tapi kalau salah niat, ya tidak sampai ke akhirat, cuma sampai ke amal dunia. Dan seterusnya, karena semuanya itu juga butuh ilmu, sehingga niat kita ketika belajar ini janjinya ini niat mencari ridho Allah ya. Karena sebenarnya semuanya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Janjinya selain Allah itu tidak ada nilainya, tidak ada pengaruhnya gitu. Yang paling bernilai itu ya adalah Allah gitu. Yang menguasai semuanya Allah, sehingga ya kita itu niatnya itu dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah itu sudah tercapai, insya Allah semuanya itu insya Allah gampang dimudahkan oleh dalam hal apa. Sehingga ketika kita mencari ilmu, niat untuk mencari ridho Allah. Tujuannya itu untuk akhirat maksudnya. Tidak hanya sekedar tujuan dunia. Uang dunia itu hanya sebentar. Hanya sebentar. Wong kita wis ketemu dengan banyak orang itu yang meninggal itu banyak sekali. Ya, yang kemarin masih bareng-bareng dengan kita terus meninggal sudah banyak lagi. Ya kita juga nanti akan meninggal. Tapi ada waktunya, ada ajalnya, ada waktunya, sehingga kehidupan di dunia ini ya tidak selamanya. Ulama itu ngitung kurang lebih hanya sekitar 8 menit saja. Nah, nek bahasane orang wong Jawa itu kayak mampir ngombe. Nah, wong mampir ngombe itu ya tidak lama, hanya sebentar saja. Hanya sebentar, sehingga hidup yang sebentar ini di dunia ini, kalau kita niatkan mencari ilmu hanya untuk dunia, ya sia-sia nek dihitung itu menjadi sia-sia. Sehingga dikatakan orang yang pintar itu adalah orang yang memiliki tujuan untuk jangka panjang, hidup sesudah hidup atau hidup sesudah mati, atau tujuannya itu untuk akhirat. Jangan sampai ini jadi final hidup kita itu di sini. Misalkan seberat apapun ya paling hanya sampai umur kita itu selesai. Tapi setelah itu ada masa yang lebih panjang lagi daripada hidup kita di dunia. Nah, untuk itu eman-eman kalau hidup kita itu hanya selesai untuk tujuan duniawi saja. Harus kita manfaatkan, harus kita arahkan untuk jangka yang lebih panjang lagi, yaitu untuk kehidupan di akhirat. Sehingga satu, niat mencari ilmu adalah mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua adalah untuk tujuan akhirat. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kebodohan. Kebodohan artinya ketidaktahuan tentang sesuatu. Jadi kalau kita tidak tahu ya kita cari ilmunya. Kalau hanya mengandalkan pikiran kita sendiri ya kelamaan, kesuwen gitu, dan belum tentu benar. Tapi kita belajar pada orang-orang yang alim. Sehingga bedanya itu, kalau kita belajar ilmu agama itu ada dalilnya, ada urutannya, ada sanadnya. Nah, itu lebih dekat pada kebenaran daripada kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Kalau kita di akademisi itu kan dianggap pintar kalau pikirannya itu menemukan inovasi baru, penemuan atau riset penelitian baru. Tapi kalau di agama itu enggak, harus semakin dia dekat dengan Rasulullah. Nah, sehingga sanad itu menjadi penting. Rujukan sebenarnya bukan improvisasi sendiri. Gitu. Sehingga kalau kita ngaji itu biasanya berdasarkan kitab itu agar lebih mendekati kepada kebenaran. Ya, niat untuk ya ini termasuk kita sekarang, termasuk saya juga ini. Habis ini kalau biasanya kan ngaji nanti jam 9 di tempatnya Mbak Ibu itu. Jadi kalau bisa emang kalau Ramadan ini penuh, wah kegiatannya penuh. Mulai dari maghrib sampai dengan
nanti malam, tengah malam itu biasanya pun. Nah ini kita niatkan untuk sangu lah, sangu nang akhirat, sangu besok kehidupan di akhirat. Kemudian ya kita melestarikan agama, termasuk ini. Saya mau buat kajian ini sebenarnya ya monggo siapa yang mau mendengarkan monggo, tapi saya juga berniat bahwa meneruskan. Dulu saya pernah belajar ngaji kitab-kitab ini dan lain sebagainya, itu mau tak baca, tak uploadkan ke YouTube, mau didengar orang atau tidak, wallahu alam gitu ya. Tapi kalau ada yang buat mau ikut ngaji, mau mendengarkan, ya monggo saja. Cuma saya tidak terpengaruh oleh itu, sebabnya saya niat meneruskan apa yang sudah tak pelajari dulu. Saya ngaji dulu itu untuk tak teruskan. Kalau ada yang mendengarkan entah lewat Zoom atau lewat YouTube, monggo silahkan gitu. Ini dalam rangka agar saya tidak dikatakan kitmanul ilmi, delik nong ilmu, menyimpan ilmu. Nah, ini tak bacakan, tak teruskan. Terus kita juga dalam rangka mensyukuri nikmat akal. Nah, kita itu punya akal, sudah diberikan oleh Allah itu akal untuk kita itu mencari ilmu. Kemudian yang seterusnya ini ya, tak teruskan di sini ya. Kalau terus ke. Wa yang bahil talibil ilmi alla yudil lanasa bitamai fi ghairil matama'i wa yataharza amma fi mudillatul ilmi wa ahlihi. Wa yang bahil talibil ilmi, dan sebaiknya orang yang mencari ilmu, talabul ilmi, ya murid ya kita. Alla yudil lanasa bitamai, sebaiknya tidak menghinakan diri kita itu dengan sifat tamak. Sebaiknya ketika kita mencari ilmu ini ya, ilmu apa, ilmu agama ya terutama ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu sebenarnya menilai ilmu itu hanya dua, ilmu agama dan ilmu tib atau kedokteran atau pengobatan. Ilmu agama dan ilmu tib. Selain itu hanya untuk ya rungan-rungan juga jagung-jagungan gitu. Itu kalau menurut Imam Syafi'i ya. Ya, sehingga kalau kita kuliah itu ya ben bermanfaat, ya kita niatkan untuk tujuan akhirat, enggak mau jagungan tak gitu. Tapi kadang-kadang saya dulu ya kadang-kadang ya gimana wis sinau wakeh ternyata ya ora dingut tenan ya. Kadang ya mau tulisan tok atau jagungan tok, malah kadang enggak diamal gitu. Gimana. Ya semoga kita terhindar dari itu. Nah, ketika kita belajar wayam bagi li talibil ilmi alla yudilla nafsahu bitamai. Bitamai ya, bitamai. Kita tidak boleh tamak. Tamak itu rakus. Rakus itu ya pengen miliknya seseorang itu. Nah, kalau di pesantren itu ya jangan sampai gosip. Gosip itu ya pinjam milik orang tapi tidak ngomong. Kenapa? Kalau ini terjadi, itu ya nanti niat dia itu kemudian jadi berubah. Yang lebih besar itu nafsunya, nafsu untuk pengen ini, akhirnya melalaikan proses belajar tadi. Nah, kalau di pesantren biasanya untuk menghindari tamak ini, terus mereka itu biasanya disederhanakan. Kadang puasa Senin Kamis, saya kadang itu malu sama anak saya itu. Jadi anak saya yang kecil yang SD itu Senin Kamis itu. Makanya diatur, bangunnya diatur, jajannya diatur. Yang SMP itu puasa Daud. Jadi saya itu kadang yang malu. Ya biar apa, untuk nafsunya biar itu apa, biar terkendali, artinya biar mereka terus belajar karena tujuannya adalah mendapatkan ilmu. Kalau diujo ya nanti, jadi kadang-kadang pesantren itu ya ala kadar nih, bukan karena tidak bisa megah atau mewah, enggak, memang disetting seperti itu. Kenapa? Kalau terlalu mewah, yang kota kepenaan malah tidak jadi belajar, tidur di sana keenakan. Tapi memang disetting kadang ya sederhana. Itu untuk melatih jiwa. Nanti kalau panjenengan kadang jagungan dengan santri-santri atau alumni, nanti akan tahu efek dari ketika mereka belajar dengan kesederhanaan itu. Pulang itu mereka udah beda lah sifatnya, itu sudah sangat menghargai dengan segala sesuatu. Tidak ngumbar, tidak tamak. Nah, biasanya tamak ini kan efeknya itu banyak. Misalkan
orang itu ngarani kikir, medit itu biasanya kan karena tamak itu. Coba dipersani mawon. Wah, kayak medit, mesti dia itu juga pengen mendapatkan apa yang dia punya, yang dia miliki. Dan orang tiga iwe terus diarani medit kan karena tamak ya, karena ragu sih. Dan lain sebagainya, dan tidak hanya kaitannya dengan harta, termasuk kedudukan, pangkat dan sebagainya itu juga seperti itu. Bighairi matmangin, di luar apa yang harus ditemai. Apa ada yang ditemai? Boleh ada ilmu. Kita itu kalau pengen sekali dengan ilmu, kadang-kadang sampai lupa waktu, tidak apa-apa. Sehingga candu itu ada yang diperbolehkan, yaitu candu apa? Candu ilmu. Itu. Karena orang kalau sudah kecanduan ilmu itu ya mirip-mirip kayak orang kecanduan obat. Nah. Untuk lupa waktu dan lain sebagainya itu ngeplay lah gambarnya, tapi ngeplay karena ilmu. Nah ini seyogyanya ketika kita belajar kita hindari tamak ya. Wa yataharrazu amma fi mudilatul ilmi wa ahlihi, dan menjaga diri dari sesuatu yang bisa merendahkan ilmu dan pemilik ilmu. Ya apa ya, sifat-sifat yang tidak terpuji biasanya. Ya. Mosok kayak santri kok ngono. Oh, mosok kayak mahasiswa kok tekoni ngono to. Mosok kayak dosen atau guru kok tekoni ngono. Nah, itu sesuatu yang merendahkan. Sehingga itu sebaiknya dihindari. Ini kajiannya tentang akhlak, tentang budi pekerti. Ini banyak dibahas di buku-buku. Nah, biasanya tidak disebutkan banyak di sini karena memang khusus membahas tentang bab bagaimana jalan mencari ilmu. Wa yakunu ya. Wa yakunu mutawadingan. Dan sebaiknya orang yang mencari ilmu itu sifatnya itu tawaduk. Tawaduk itu buat tawaduk bainal takabburi wa dhillati. Orang yang tawaduk adalah di antara sombong dan hina. Tawaduk adalah antara kesombongan dan hina. Tengah-tengah antara sombong dan hina. Itu namanya tawaduk. Wal ngifatu kadzalik. Ngifatu itu sama artinya dengan tawaduk. Waya rifu dari kafi kitab al-haq, dan itu bisa diketahui di kitab-kitab akhlak. Nah ini penting nih. Maka kalau suatu kita ke pondok pesantren itu santri itu tawaduknya luar biasa sama gurunya itu. Bahkan sampai kadang-kadang ini sering itu misalkan itu ketika gurunya datang itu enggak bergerak sama sekali, dia nunduk ngelihat aja enggak berani, saking tawaduknya. Begitu Simbah Kiai itu masuk ke dalam atau ke ruang majelis, biasanya rebutan, sandalnya itu rebutan untuk ditata. Itu saking pengen tawaduk dan berkahnya itu. Nah itu banyak kisah-kisah yang alhasil karena tawaduknya seseorang itu kemudian ya jadi orang alim. Nah ini coba lah nanti misalkan buka YouTube terus lihat adab santri gitu. Wah itu biasanya tawaduknya luar biasa dengan gurunya. Nah, sebaiknya inilah yang juga ketika kita lakukan, ketika kita itu sedang belajar, termasuk di universitas. Nah, ini yang kadang-kadang hilang ya. Mahasiswa itu kalau pengen ilmunya lancar, berkah ilmunya, itu sebaiknya juga tawaduk dengan gurunya, dengan dosen, dan sebagainya. Tapi tadi dosennya juga memang harus bisa menjaga diri dari sesuatu yang bisa di atasnya tadi. La yudhillu nafsahu bitamai wa yatahharra sama fi mutilatul ilmi ahli. Dosen misalkan guru ya bisa menjaga diri dari sesuatu yang bisa merendahkan harkat martabat dirinya itu dan juga ilmu yang dia pegang, yang dia kuasai. Nah itu sebaiknya mahasiswa pelajar itu nggak tahu. Dulu kalau kita kecil itu yang SD itu, kalau gurunya itu kan cepet-cepetan pengen digawak notite atau gawak notase gitu. Nah, terus kalau udah masuk enggak ada yang berani satupun itu duduk di kursinya. Di kursi guru enggak rana sik wani itu, enggak kualat zaman dulu ya. Itu saking tawadhu. Nah, itu insya Allah dengan seperti itu maka ilmu itu akan. Jadi kalau kita biarkan itu begini. Kalau kita ketemu dengan orang sombong itu kan mangkel.
Wis arep dikandani ngomong dhisik. Dadi serasa kandani wae ben ra ngerti sisan teh. Karena ada orang tanya jalan dengan kita, tapi ngomongnya itu tanyanya dengan nada ndak sopan atau misalkan sombong. Oh, jalan itu Mas, iki kone aku wis ngerti kabeh wis rasa dondrongke wae gitu toh. Nah, ngono kadang-kadang kurang adab, kurang kurang sopan. Tawadhu itu ya harus adab asor, harus sopan, tata krama budi pekerti itu. Nah, misalkan dokter ditanya pasien tapi nanyane kok sengak gitu. Iso lara sakit kepala dikai obat sakit perut. Sehingga pentingnya tawadhu adab asar itu dalam rangka agar guru itu ridho. Kalau sudah ridho nanti dia akan menjabarkan, memberikan, menerangkan ilmu-ilmu yang dia kuasai. Itu maksud dari ketika orang itu tawadhu, di samping yaitu adab. Karena ridhonya guru nanti akan mengantarkan dia untuk menyampaikan ilmu lu ben kita itu paham seperti itu. Wal ngifatu kadzalika wa ya'rifu dzalika fi kitab akhlak. Nah, ini banyak dibahas di kitab-kitab akhlak. Angsyadani Syekh Imam Ustadz Ruknuddin Ma'ruf bil Adabil Muhtar Syi'ran li nafsi. Ini ada syair yang terkait dengan saya kira itu dulu. Ya, semoga bermanfaat. Besok kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sambil dibaca, diminum. Ya, nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Besok kita lanjutkan lagi. Insya Allah ini ya selama Ramadan dan pada subuh. Monggo nek tidak ngantuk. Termasuk saya juga. Kalau pas tidak ngantuk, tidak ada acara ya. Semoga istiqomah. Walaupun sedikit, walaupun sebentar, semoga bisa nambah karena paham satu bab itu lebih baik daripada ibadah di sanatin, ibadah 1 tahun. Paham satu bab ilmu itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Apalagi di bulan Ramadan didikirkan 1000 kali. Nah. Gitu nggih? Ye, kopi itu Gus. Ya, itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.